Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Breaking news, putusan Peradilan Adat Timika. Serahkan pengelolaan besi tua Freeport hanya kepada Yayasan Tuareg Nat Kime. Pertanyaan pun timbul, apakah ada unsur kepentingan pribadi dalam hal ini? Bahwa areal Freeport Timika di sini, saya melihat bahwa di sini ada ancaman. Ada ancamannya apa? Perang suku terjadi. Aku lihat kerebutan besi terjadi, penembakan terjadi di areal. Maka termasuk yang saya amankan berarti Freeport, karyawan, pegawai, pimpinan sampai jajaran, langkah-langkah saya ini harus didukung. Bahwa kepada masyarakat adat, Freeport PT Freeport Indonesia periksa dokumen-dokumen. Saya jalankan ini perintah negara. Maka apapun yang keputusan Peradilan Adat itu sah secara hukum. Tanggal 7 Mei kami sudah laksanakan sidang Peradilan Adat. Pada tanggal 7 Mei 2026 di Hotel Horizon Ultima Timika, Dr. Lenis Kogoya selaku staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua memimpin sidang peradilan adat yang hasilnya langsung menggemparkan. Pengelolaan besi tua milik PT Freeport Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Tuareg Nat Kime. Namun kenapa hanya yayasan ini yang dipilih dan langsung diserahkan pengelolaannya? Solusi premium yang ditunggu masyarakat Papua akhirnya hadir. Sebuah keputusan bersejarah yang menjanjikan transparansi dan kesejahteraan berkelanjutan di tanah Papua. Pengelolaan oleh pihak lama langsung dihentikan, area sudah dikunci, dan kunci diserahkan kepada yayasan. Mulai hari Senin setelah sidang tersebut, Yayasan Tuareg Nat Kime secara resmi mengambil alih operasional. Mengapa pergantian pengelolaan dilakukan secepat ini? Apakah bisa berjalan mulus atau justru berisiko menimbulkan ricuh? Pengambilalihan eksklusif ini menjadi momen emas bagi pengelolaan aset strategis yang selama ini penuh kontroversi. Alasan resmi yang disampaikan Lenis Kogoya, Yayasan Tuareg Nat Kime memiliki dasar historis paling kuat berupa Akta Van Eigendom tahun 1938 atas nama Tuareg Nat Kime sebagai bukti hak ulayat. Lembaga Lemasa dan Lemasko dinilai belum memiliki dokumen legal standing yang lengkap seperti akta notaris, EDART, maupun surat keterangan terdaftar yang valid. Namun kenapa akta tahun 1938 ini dianggap cukup kuat untuk mengalahkan dua lembaga adat besar lainnya? Dokumen berharga warisan sejarah ini menjadikan Yayasan Tuareg Nat Kime sebagai pilihan elit yang tak tergantikan dalam menyelesaikan konflik bergengsi. Riwayat nota kesepahaman dengan Freeport periode 2004 hingga 2013 lebih banyak melibatkan Tuareg Nat Kime bersama Lemasa dengan tujuan utama mengakhiri konflik berkepanjangan serta memastikan dana mengalir lebih transparan kepada masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Mengapa selama ini dana besi tua tidak jelas mengalir ke masyarakat? Apakah kali ini akan benar-benar berbeda? Era baru transparansi dana premium ini diharapkan menjadi standar emas pengelolaan sumber daya alam di bumi cenderawasih. Kami dari tim editor Manuskrip Papua juga menganalisis, mengapa hanya Yayasan Tuareg Nat Kime yang dianggap sah? Berdasarkan beberapa fakta yang berhasil kami telusuri bahwa Yayasan Tuareg Nat Kime memiliki kelebihan karena dokumen historis yang paling kuat serta mewakili hak ulayat langsung keluarga Nat Kime di wilayah tambang. Sementara Lemasa dan Lemasko sering mengalami dualisme kepemimpinan dan belum mampu menunjukkan dokumen badan hukum yang lengkap. Namun kenapa hanya satu yayasan yang langsung ditunjuk? Apakah ini adil bagi seluruh suku terdampak? Keputusan premium yang tegas ini membuka babak baru keadilan adat kelas tinggi di tengah perebutan aset bernilai strategis. Meski demikian, putusan ini berpotensi menuai kritik dari sebagian kalangan adat lain yang merasa tidak dilibatkan secara penuh. Lenis Kogoya yang memiliki kekuasaan besar sebagai staf khusus Menteri Pertahanan sekaligus tokoh adat menjadi penentu utama dalam sidang ini. Mengapa keputusan ini bisa diambil begitu cepat? Apakah murni untuk kesejahteraan masyarakat atau ada kedekatan pribadi dengan keluarga Nat Kime? Di balik kekuatan keputusan berbobot ini, pertanyaan tentang integritas dan kepentingan pribadi menjadi sorotan utama publik. Di Papua, perebutan hak ulayat dan hibah dari Freeport seringkali melibatkan perebutan pengaruh dan ekonomi antar tokoh. Transparansi penggunaan dana besi tua selama ini juga masih menjadi sorotan besar. Namun kenapa dana ini selalu jadi rebutan? Apakah nanti benar-benar akan dibagikan secara adil kepada 7 suku terdampak atau hanya berganti tangan pengelola saja? Momentum emas ini harus dimanfaatkan
agar manfaatnya benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan distribusi yang berkualitas premium? Pertanyaan untuk kalian di komentar. 1. Apakah putusan peradilan adat ini sah dan menjadi solusi terbaik? 2. Apakah Akta tahun 1938 cukup menjadi dasar utama? 3. Apakah ada unsur kepentingan pribadi di balik keputusan ini? 4. Bagaimana cara agar dana besi tua benar-benar sampai ke masyarakat bawah? Tulis pendapat jujur kalian di bawah sekarang juga. Apakah kalian juga mendukung keputusan Lenis Kogoya atau justru khawatir akan memicu konflik baru? Like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya agar isu penting ini semakin terang. Manuskrip Papua. Saya Lenis Kogoya, staf khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua yang biasa menangani peradilan adat. Yang terjadi di mana-mana di Papua ini yang selalu saya mengadakan peradilan adat. Bahkan setiap kabupaten pun sekarang contoh di Wamena, di Nabire, di Jayapura selalu menghadapi masalah sosial, masalah wilayah, selalu saya selesaikan masalah. Salah satu yang tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Suku Tanah Papua yang bisa menyelesaikan persoalan apa saja. Salah satunya persoalan besi PT Freeport Indonesia atau besi bekas. Selama ini banyak orang yang sulit sekali untuk menyelesaikan masalah besi scrap di Kabupaten Mimika. Yaitu yang miliknya dibilang 1-2 organisasi, yaitu Lemasa dan Lemaswo. Kalau Lemaswo itu masyarakat kita di pesisir pantai atau suku Kamoro. Itu disebut Kenan Dambak. Itu di suku Kamoro. Bicara masalah Lemasa itu Amume. Terus Kamoro, Amume. Dan pokoknya masyarakat gunung kita disebutkan Lemasa. Saya sebelum turun lapangan itu sudah kasih imbauan kepada semua mengaku ketua lembaga adat tersebut, sudah dikirim surat dan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing nomor AP, WA dan sebagainya untuk mempersiapkan namanya legal standing, artinya AP-nya, terus ADRT-nya, surat keterangan terdaftar di Kesbanknya untuk supaya kita mengadakan sidang dijadwalkan tanggal 7 tersebut nanti berjalan baik. Itu harapannya. Akhirnya kami Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua bersama dengan saya staf khusus Menteri Pertahanan jadwalkan tetap tanggal 7 Mei kami sudah laksanakan sidang peradilan adat. Yang hadiri pada saat itu adalah unsur dari pemerintah, itu Kepala Biro Hukum Kabupaten Mimika dan dari Kesbang juga. Terus juga hadir dari pihak kejaksaan, kepolisian, disaksikan semua masyarakat kita yang Lemasa dan Lemasko dan pendiri-pendiri hadir semua. Hasil pertemuan tersebut sudah diputuskan, keputusannya sudah dibacakan. Besi scrap atau besi tua bekas Freeport itu serahkan kepada Yayasan Tuaret Nakime. Kenapa alasannya? Bahwa kita melihat dokumen-dokumen berdasarkan pengaduan Yayasan Tuaret Nakime kepada Presiden. Ada surat perintah tugas dari istana diminta kepada saya, Lenis Kogoya, sebagai staf khusus untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya saya kirim surat kepada Kapolri. Kapolri juga keluarkan telegram semua Polda termasuk Freeport dan MIL 38 ditunjukkan bahwa Lembaga Adat Tanah Papua segera periksa dokumen-dokumen. Itu telegram Kapolri. Berdasarkan telegram Kapolri itu saya sudah mediasi tanggal 7 Mei 2026 sudah dimediasi sampai pemeriksaan dokumen legalitas, yaitu Lemasa dan Lemasko Yayasan Tuaret Nakime. Hasil pemeriksaan tersebut, Lembaga Musyawarah Adat Lemasa itu ada 3 ketua. 3 ketua, salah satunya adalah Saudara Leanal. Semua seperti dokumen, saya belum ada mendapatkan dokumen lengkap seperti akta, badan hukum, surat keterangan terdaftar, atau ADRT sama sekali tidak ada. Satu pun tidak ada itu. Dan kita menanyakan kepada pendiri-pendiri Lemasa, jawabnya tidak ada satupun belum punya SKT, akta juga tidak ada. Berarti saya anggap lembaga ini lembaga yang rebutan, tapi mereka tidak bisa mengurus administrasi secara hukum. Demikian juga Lemasko hal yang sama. Ada yang selama ini mengaku sebagai ketua Lemasko dan dia juga menerima bantuan dari Freeport, dari pemerintah siapapun, ya pengelola, tetapi juga sama saja. Tidak ada yang membuktikan satupun legalitas. Ya, anggapan saya
masalah legalitas lembaga tersebut, ini selama ini ya lembaga liar gitu ceritanya. Lembaga itu ini udah negara hukum, jadi harusnya didaftarkan, apalagi terima uang negara, terima uang dari Freeport misalnya, itu harus dilegalkan. Ternyata tidak pernah dapat legal itu. Nah, akhirnya saya hasil keputusan rapat dirapatkan bahwa khusus Lemasa itu 3 ketua atau 3 sebutan-sebutan lembaga tadi direkomendasikan untuk musyawarah bersama. Musyawarah bersama dipilih ketua Lemasa yang akan direkomendasikan untuk pimpin adalah Janes Nakime, dan ketua lembaga adat Mimika akan pimpin sidang peradilan, sidang musyawarah untuk memilih 3 kelompok ini dicalonkan siapa jadi ketua, mereka harus dipimpin. Yang kedua masalah Lemasko. Lemasko juga hal yang sama. Tapi ada yang satu lembaga yang musyawarah adat suku itu sudah berbadan hukum, sudah punya akte, sudah punya surat keterangan terdaftar, maka itu kemungkinan besar itulah yang direkomendasikan untuk pegang ketua Lemasko, gantinya Geri Huare. Sudah ada, namanya Ferry. Itu yang akan dia pimpin. Jadi yang direkomendasikan hanya Lemasa yang harus diselesaikan. Yang lain-lain semuanya ikut apapun yang hasil musyawarah. Khusus Yayasan Tuareg Nakime itu yang memiliki legalitas yang lengkap dan dia memiliki dokumen yang lengkap. Artinya dokumen pertama yang masalah PT Freeport Indonesia itu yang surat menyurat itu Yayasan Tuareg Nakime. Karena Yayasan Tuareg Nakime atau nama marga Tuareg Nakime adalah pemilik hak wilayah PT Freeport Indonesia yang punya. Maka mereka lah yang ditetapkan untuk pengelola besi sebab PT Freeport Indonesia karena alasan pertama adalah pemilik hak wilayah, alasan kedua adalah MOU tahun 2024 itu yang MOU dengan PT Freeport adalah Yayasan Tuareg Nakime dengan Lemasa tanpa libatkan Lemasko. Isi dan tujuan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat atau membangun ekonomi. Itu tujuannya. Freeport diberikan hibah kepada Lemasa dan Yayasan Tuareg Nakime. MOU itu kelola sampai 2004 sampai 2013. 13 berarti kurang lebih ya hampir 20-an ya atau 9 lebih ya tahun ya. Terus MOU yang berikutnya itu terjadi tahun 2014. Di sini ada menurut pendapat saya bahwa di sini ada kesalahan administrasi. Kesalahan administrasinya adalah pertama, MOU yang kedua itu Lemasko itu hanya mengetahui. Yang terjadi adalah PT Freeport MOU dengan pembelinya langsung. Di sini yang terjadi ada kesalahan. Seharusnya Yayasan Lemasa yang MOU dengan pembelinya atau pihak ketiga. Tapi Yayasan Tuareg tidak dilibatkan. Tapi Lemasko dan juga Lemasko karena kendala dampak akhirnya dilibatkan. Tanpa dilibatkan yayasan. Tapi ada dasar yang hasil dari 2024 dasarnya itu yang MOU keduanya. Ada lagi yang kami temukan adalah pasal 3 perjanjian yang menjelaskan bahwa anggaran atau penyaluran dana untuk besi belum keluar ke pelabuhan, sudah manifest sudah siap, itu harus lebih dulu bayar kepada rekening bersama. Rekening bersama, maksudnya Yayasan Lemasko rekening bersama, uang yang kirim ke sana baru dibagi. Yang jangka waktunya cuma 1 tahun. Yang terjadi sekarang adalah saya belum menemukan penyaluran anggaran atau distribusi anggaran kepada 3 lembaga yayasan tersebut tidak ditemukan. Nah ini yang sangat susah ditemukan. Yang kedua adalah waktunya 1 tahun, malah sekarang jadi 12 tahun. 12 tahun. Selama 20 tahun sampai 12 tahun yang kelola besi scrap, itu aliran dananya kepada sasarannya kepada siapa? Itu tidak jelas. Nah, tapi saya pernah mengundang PT Freeport Indonesia di Jakarta, termasuk juga di Timika di sini, di Kuala, sampai di Hotel Rimba, semua kami rapat tingkat berdasarkan telegram Kapolri, langkah-langkah yang saya lakukan. Itu Freeport sendiri mengatakan bahwa ya karena masyarakat lagi ribut, maka anggaran itu dimasukkan di Freeport. Tidak dapat itu. Jadi saya mau sampaikan hari ini terjadi kenapa saya datang Mil 38 untuk gebuk atau berhentikan untuk pekerjaan kelola besi PT Lama. Kenapa? Alasannya adalah tanggal 7 Mei 2026 di Timika sudah disahkan atau ditetapkan peradilan adat bahwa sudah diberhentikan PT Lama yang pengelola besi sudah diberhentikan. Jadi sejak keputusan itu tidak ada lagi untuk bekerja. Bahkan dari luar pun tidak ada. Nah, mulai tanggal hari Senin atau Selasa itu sudah dikosongkan
maka nanti Yayasan Tuaret Nakime sudah mulai aktivitas bekerja sudah jalan. Pindah tangan. Ya, karyawan atau tetap dipakai, tapi hanya PT lama tidak dipakai, udah diberhentikan. Maka dengan tanda tadi udah dijebak, tadi udah dikunci dengan tanda bahwa untuk yayasan sudah ambil alih. Nah, dan juga nanti dalam waktu dekat saya serahkan kuncinya kepada yayasan untuk mereka bisa aktivitas jalan. Ya, jadi hari ini terjadi demikian. Tapi pada umumnya, pada intinya saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat tanah Papua dari 6 provinsi di tanah Papua. Tanah itu Tuhan kasih masing-masing punya karakter budaya beda-beda. Orang di pantai di bawah suruh naik ke gunung tidak bisa. Orang gunung turun berenang ke laut tidak bisa juga, karena itu sangat pengaruh budaya. Jadi memang warga Tuaret Nakime ini punya gunung itu, ada emasnya raksasa di atas, maka sudah diserahkan kepada yayasan, maka nanti dia akan potong. Kakinya kasih kepada siapa, kepala kasih kepada siapa, dan tangan kasih siapa, nanti yayasan atur. Kalau orang Papua mengerti budaya, orang Papua mengerti tahu adat, anak Merdeka harus ikuti ada pandangan pemahaman apa yang saya sampaikan ini. Pasti mengerti. Maka tidak ada satupun yang komplain. Oh itu punya dia, tidak perlu. Nanti akan dibuktikan nanti, langkah berikutnya adalah saya akan dalam waktu dekat akan turun, saya akan bikin pemecahan wilayah. Jadi tidak ada lagi ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Nanti saya akan buktikan namanya silsilah. Silsilah, saya tetapkan itu. Nah, nanti langkah berikutnya adalah dana 1% itu akan dikasih serahkan kepada pemilik wilayah atau 7 suku atau masyarakat kena dampak. Itu akan terima. Itu dana 1%. Maka tahapan berjalan ini biarkan saja didukung semua. Saya tahu memang hati kecil tidak terima, tapi saya harapkan hati besar masyarakat selama ini komplain lebih baik diam semua, nanti semua akan rasakan semua yang sama. Karena kita kasih niat baik memberikan solusi yang baik. Karena saya punya tugas adalah tugas negara diberikan saya adalah staf khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara. Ada 3 program kedaulatan negara adalah melindungi segenap bangsa dari Sabang sampai Merauke, ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Bahwa areal Freeport Martinica di sini, saya melihat bahwa di sini ada ancaman. Ada ancamannya apa? Perang suku terjadi. Wilayah kerebutan besi terjadi. Penembakan terjadi di areal. Maka termasuk yang saya amankan berarti Freeport, karyawan, pegawai, pimpinan sampai jajaran, apa yang langkah-langkah saya ini harus didukung. Karena telegram Kapolri mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia, lembaga masyarakat adat diperiksa. Perintahnya negara seperti begitu. Jadi Freeport tidak boleh angkat tangan. Freeport tidak boleh angkat tangan. Ini perintah negara, Kapolri sudah perintahkan. Bahwa lembaga masyarakat adat, PT Freeport Indonesia periksa dokumen-dokumen. Saya jalankan ini perintah negara. Maka apapun yang keputusan peradilan adat itu sah secara hukum. Sah. Karena perintah negara. Saya sudah perintahkan negara istana keluarkan surat untuk selesaikan masalah. Saya perintahkan Kapolri untuk periksa. Semua berjalan baik. Langkah berikutnya saya lakukan adalah untuk pemecahan wilayah. Setelah pemecahan wilayah, nantinya juga lanjut lagi untuk masalah anggaran 1%. Jadi masyarakat 7 suku yang di Timika di sini, dan masyarakat yang ada di sekitar ini, semua tenang dan doakan supaya Timika ini akan jadikan zona damai. Ya, Timika ini akan terjadi dengan kebangkitan ekonomi. Itu saja, sekian dan terima kasih. Tuhan berkasih kita semua. Merdeka. Saya merasa bahwa ini satu sejarah yang baru ya, yang dilakukan di Indonesia, lebih khusus di Timika sih. Sebenarnya kita tidak bisa tidakkan seperti begini. Ini saya pegang kunci. Tadi saya kami lembaga adat, lagi peradilan adat sudah ngepok kuncinya. Hasil keputusan kemarin peradilan adat tahap 7 sudah diputuskan bahwa misi sekarang sudah serahkan kepada Yayasan Tuaret Nakime. Maka tadi yang ini tepat kosong sudah diblok dan kunci cuma diberhentikan. Maka mulai hari Senin itu Yayasan Tuaret Nakime sudah mulai menduduki dan bekerja. Maka hari ini kunci yang ini saya serahkan kepada Sekretaris Yayasan Tuaret Nakime secara resmi. Gitu. Terima kasih, saya terima dan saya laksanakan sesuai dengan mana dan semoga ke depan tidak terulang. Sama seperti saudara-saudara yang menduduki lembaga selama ini tidak keberatan dan tidak mengakomodir keinginan dari masyarakat. Sehingga ke depan kami sebagai pemberi awal mendapatkan rekomendasi dari McMoran, pemilik saham kepada Yayasan Tuaret, sehingga itu kembali kami mau kelola dengan hati yang jujur dan bertanggung jawab untuk pemerataan secara adil kepada masyarakat 2 suku, Namu Mekamoro dan Uyu suku. Semoga akan ke depan lancar dan semua tidak ada masalah
semua akan mendapatkan apa yang menjadi haknya masyarakat. Demikian, terima kasih Bapak.